Mahatma Gandhi deh, the future depends on what you do today. Itu bisa banyak ya artinya. Artinya adalah kamu juga harus bisa bersikap wise dan bertanggung jawab terhadap setiap keputusan keuangan kamu. Jadi karena itu akan berpengaruh terhadap kondisi keluarga dan anakmu ke depannya. Jadi please setelah kejadian MSCI stop FOMO. Stop FOMO, garis bawahi quote tadi, Olive meminjam dari Mahatma Gandhi, ini bisa diterapkan di semua aspek. Terakhir, kata-kata dong untuk pasar modal Indonesia atau mungkin bursa saham Indonesia. I think bursa saham Indonesia masih akan cerah. Apa yang terjadi sekarang jangka pendek aja. Bukan berarti kalian harus tetap di saham terus ditinggal tidur. Ya, tetap lakukan rebalancing, lakukan trading plan kalian, investment plan kalian, harus punya plan pada intinya gitu. Dan apa yang terjadi di dunia saat ini terkait dengan geopolitik, sebenarnya Indonesia diuntungkan karena Indonesia banyak perusahaan pertambangan, energi, dan metal-metalan. Sekarang banyak saham-saham yang harganya itu sudah kembali ke titik sebelum penurunan MSCI gitu. Tapi karena kamu terpaksa butuh duit, akhirnya kamu harus menjual saham kamu di harga yang kamu gak inginkan. Kayak gitu sih. Oke, jadi salah satunya adalah faktor money managementnya itu menjadi penting begitu ya untuk kemudian kita investasi. Kalau kemudian lihat crash kemarin, Olive kan udah ngalamin juga mungkin ya di COVID kemarin, kemudian MSCI kemarin juga trading halt. Teman-teman kan juga mungkin banyak juga yang baru masuk ya, Leviatus kemudian panik. Ini gimana sih mengelola emosional dalam investasi di market? Kalau aku tarik dari tahun 2020 itu panik. Iya panik, 2022 juga panik karena kenaikan suku bunga. Tahun kemarin pun sebenarnya ada panik, tarif Trump gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya panik besarnya tuh bisa 5 tahun sekali, sekarang hampir tiap tahun kita selalu ada kepanikan dan ketakutan gitu. Cuma penyebabnya aja yang berbeda-beda. Tapi yang tahun ini jujur mungkin untuk sebagian banyak orang itu agak mengejutkan karena dipikirnya market koreksi baru terjadi Februari lah nanti pas MSCI bener-bener udah ngeluarin pengumuman mana yang masuk mana yang keluar, tapi ternyata di Januari itu ada morning call gitu ya. So menghadapi paniknya seperti apa? Kalau yang masih pemula wajar banget sih. Sekarang kan banyak banget noise ya, noise di sosial media, di media. Jadi mereka pun bingung harus melakukan apa dan ujung-ujungnya pasti banyak yang cut loss. Tapi kalau menurutku pribadi, apakah aku pada saat itu ada cut loss? Ada. Tapi tidak semua. Aku cut loss tapi aku melakukan rebalancing. Rebalancing ke apa? Kalau portofolio aku misalnya terlalu banyak konglo pada saat itu, maka aku nggak boleh denial. Bahwa yang jadi permasalahan saat ini adalah ya saham-saham yang MSCI play kan, atau menuju MSCI gitu. Kalau memang lagi ada masalah di area tersebut ya nggak boleh denial, kurangin posisi, bukan semua ya. Tapi ini balik lagi ke conviction masing-masing. Kalau aku hanya kurangin posisi, aku pindahin ke saham-saham yang secara makro masih didukung gitu. Misalnya seperti saham metal. So karena hal tersebut makanya portofolioku bisa bertahan sekarang. Bisa bertahan ya? Iya, jadi sebenarnya paling penting adalah panik itu wajar, tapi setelah terjadi apa yang kamu lakukan gitu kan? Kamu mau ya udah jual semua, lari dari market, kamu mau hold aja tapi nggak tahu kapan baliknya, atau kamu mau melakukan rebalancing. Cari tahu, oh kesalahan saya ada di mana sih? Oh kesalahan saya bobotnya terlalu besar di konglo misalnya. And then apa yang saya harus lakukan untuk memulihkan porto saya. Oke, berarti kalau kita lihat investment plan atau trading plan itu perlu ya? Perlu banget. Ya. Tapi sekarang kalau udah kekunci ARB mana bisa cut loss juga kan. Paling penting sebenarnya aku mau ngingetin jangan pakai margin. Oke. Karena margin itu memberikan resiko tersendiri sih. Gitu ya. Kayak waktu pas kemarin market crash itu yang karena MSCI trading halt, aku dengar ya sekuritas sih nggak akan ngaku ya pastinya, tapi ada katanya sekuritas yang nasabah-nasabahnya itu terkena for sale ya, for sale-nya tuh karena udah turunnya terlalu lewat dari kunci batasnya. ARB kedua, gitu, which is itu resiko tersendiri gitu. Jadi untuk teman-teman pemula terutama kalau memang tidak siap dengan resikonya sebaiknya hindarin margin. Hindari margin ya, pakai yang memang apa yang ada di kita ya. Itu yang membuat aku selalu selamat di setiap krisis sih. Oke, ini jadi note juga begitu ya. Kalau memang sudah siap, sudah yakin, baru boleh melangkah ke step-step berikutnya. Nah kalau tadi ngomongin portofolio, Olive ngebalance-nya gimana tuh antara yang
agresif sama yang defensif dari sisi Porto? Oke. Kita kalau ngomongin defensif secara sektoral, secara pengetahuan lah ya, pasti kan yang dibilang apa sih? Kesehatan, sektor kesehatan, consumer, banking itu yang ya. dianggap defensif kan. Tapi kalau aku pribadi kemarin aku melakukan rebalancing. Oke, aku memang ada ke sektor keuangan, tapi bukan big bank, itu satu. Memang untuk jadi bantalan aja gitu ya, lebih ke bank yang second liner gitu. Tapi so far udah aku taking profit juga gitu, dan aku pindahin ke saham yang benar-benar didukung secara makro, yaitu energi dan metal itu sendiri. Itu akhirnya yang bisa membuat porto aku bisa balik mendekati BEP dibanding kerugian yang 28-29 Januari kemarin. Oke. Berarti memang ada kalanya gitu ya, kita harus lihat-lihat lagi nih apa yang harus kita lakukan dengan porto kita di tengah banyaknya pilihan. Tapi kalau soal rebalancingnya sendiri, momentumnya tuh ada nggak sih kalau Olive, ini momentum ini harus rebalancing atau secara periodik atau secara gimana tuh? Oke, kalau aku pribadi, kalau rebalancing biasanya tergantung dari gini. Kalau kita beli, kan aku bedain dua porto ya. Porto untuk trading sama porto untuk hold. Walaupun holdnya juga bukan hold yang kayak 10 tahun aku tinggal tidur, enggak. Tapi maksudnya lebih santai lah nge-holdnya. Nah kalau yang lebih santai nge-holdnya biasanya aku lihat per kuartal atau per semesternya. Kira-kira secara kinerja dia masih oke nggak? Karena kan aku biasanya beli sahamnya berdasarkan makro, ya kan? Makronya masih mendukung atau tidak gitu kan? Secara kinerjanya kecap atau tidak? Selama itu masih on track, ya aku masih hold gitu. Atau misalnya seperti yang aku tadi sempat sampaikan, aku ada sempat beli saham second liner gitu perbankan. Dan kemarin kenapa aku lakukan rebalancing di portofolio aku memutuskan untuk taking profit karena sekitar minggu lalu aku lupa Kamis atau Rabu saham IHSG ada turun. Nah yang banking ini kan profit. Aku jual karena aku pindahin ke saham energi yang harganya lagi ikut turun. Jadi menurut pandanganku, kapan kita melakukan rebalancing? Kalau misalkan ada fundamental berubah. Yang kedua, kalau misalnya ada saham lain yang lebih menarik. Yang kita rasa bisa memberikan potensi imbal hasil yang lebih baik dibanding saham yang kita punya sekarang. Oke, berarti memang dua hal ini jalan ya. Ada yang tadi ngelihat kinerja, periodik juga jalan. Tapi kalau memang timingnya pas gitu ya, ada saham lain yang memang cukup menarik, bisa juga dipilih gitu. Betul. Ya. Nah ini contekan juga nih teman-teman ya. Boleh juga apa ya kalau kita bilangnya, ditiru lah ya. Apa yang Olive udah lakukan investasi saat ini. Nah kemudian kalau kita lihat sekarang kan kita tapping ya, Olive ini di awal Maret. Kita tahu nih situasi lagi, aduh gimana ya, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Nah kalau kita ngelihat pasar modal kayak gini, Olive kan juga termasuk yang merhatiin makro segala macam. Bahkan tadi juga masuk ke saham-saham metal, mungkin aja ngelihat kemarin-kemarin juga ada indikasi ke sana. Tapi kalau ngelihat faktor-faktor ini tuh gimana sih menilainya, menurunkannya ke dalam portofolio kita? Oke, jadi sebenarnya awal tahun aku memperhatikan si saham-saham metal ini adalah karena lebih kepada ini sih, listrik ya, electricity yang ada di China itu pertumbuhannya tuh pesat banget.